Halo sahabatku semua. Halo Taurus. Jumpa lagi dengan aku Ataya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Bahagia dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, ini adalah general reading energi banyak orang. Bisa resonate dengan kamu, bisa juga tidak. Atau bisa juga berbolak-balik. Jadi jangan dipaksakan ya teman-teman, karena ini hanyalah bersifat prediksi. Jadi ini tidak pasti, karena yang pasti hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Jadi apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk dukung channel aku ya, dengan cara like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan video selanjutnya, nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan balas kebaikan kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, Taurus. Tema kita hari ini adalah tentang hal menarik apa yang akan menghampiri kamu dalam waktu dekat. Kita lihat kartunya ya. Taurus. Aku lihat banyak ya di antara Taurus yang mulai mencari gambaran, mulai mencari refleksi diri tentang introspeksi diri. Jadi mungkin ada kilas balik tentang suatu cerita di masa lalu yang akhirnya membuat kalian itu tersadarkan tentang reflection. Kalau belum, ini mungkin saran ya, boleh mulai dilakukan. Apa sih yang mengganjal selama ini? Kenapa sih gini-gini terus gitu? Apa yang perlu kalian benahi? Apa yang perlu kalian rombak dalam diri kalian? Ada kepercayaan diri yang meningkat. Ada kebahagiaan. Jadi mungkin kemarin beberapa ada yang minder atau nggak pede. Melakukan ini, melakukan itu. Akhirnya membuat kalian kali ini setelah reflection tadi, sadar. Ada sesuatu yang memang inilah aku apa adanya. Jadi diri kamu sendiri. Jangan lihat kiri kanan. Jangan lihat orang lain itu seperti apa. Karena kamu itu unik. Kamu istimewa. Kamu punya sesuatu dengan versinya kamu sendiri. Nah, dalam waktu dekat, kamu mampu melewati situasi anxiety tadi. Kenapa? Karena sudah reflection dulu, sudah mencari tahu dulu. Sudah mulai melakukan pengembangan diri, peningkatan kualitas diri, sehingga kamu bisa lebih percaya diri. Sehingga memancarkan aura yang ada dalam diri kalian. Di sini aku lihat akan ada keadilan yang kalian dapatkan tentang sebuah pertimbangan juga. Mungkin ada sesuatu yang harus kalian putuskan. Dan itu mungkin gak bisa ditunda-tunda lagi. Ada keputusan tegas yang harus kalian buat terhadap diri kalian sendiri. Atau kehidupan kalian. Beberapa di antara kalian mulai punya planning atau punya rencana atau strategi. Ingin melakukan sesuatu dalam waktu dekat ini. Pikirkan dengan matang. Jangan terburu-buru atau jangan gegabah ketika melakukan hal tersebut. Gali lebih dalam, observasi lebih dalam. Apa yang ingin kamu terjuni? Nah, dalam waktu dekat akan ada awal mula baru. Tapi dimulai dengan suatu pembicaraan atau sesuatu yang harus kalian buka. Jadi kayak ada pertemuan nantinya, meeting gitu. Nah, di sini akan ada seseorang menawarkan bantuan. Atau di sini memang ada gambaran tentang akan ada rezeki masuk, akan ada hadiah dari semesta dalam kehidupan kalian. Ada rezeki yang bertambah. Beberapa di antara kalian ada yang hubungannya semakin meningkat, semakin membaik. Kalau yang jomblo mungkin akan menemukan pasangan.
Tapi kalau yang sedang berpisah, mungkin kalian akan menemukan titik terang terhadap apapun yang sedang kalian hadapi dalam situasi percintaan kalian. Akhirnya ada sesuatu yang membuat kalian itu tersadarkan tentang sebuah perubahan. Akhirnya mungkin yang selama ini menanti akhirnya sia-sia. Ya udahlah, capek, cari yang baru aja. Atau mau move on aja. Ada energi di mana? Ada hal yang masih butuh kesabaran kalian di sini. Mungkin ada pekerjaan yang sedang kalian kerjakan. Kayak kalian lagi menanam pohon, butuh dirawat dulu. Sabar menunggu sampai dia berbuah. Jadi ini tentang sebuah kesabaran yang harus kalian hadapi. Banyak pasrah dan berdoa. Mungkin kemarin dunia kalian gelap. Di sini kalian akan menghadapinya. Atau ada suatu perubahan di mana dunia lebih berwarna. Nah, mungkin banyak di antara kalian yang banyak menghabiskan waktu di rumah. Nah, di sini akan ada sesuatu yang akan kalian dapatkan tentang ilmu, kayak pengalaman. Jadi apapun yang terjadi dalam diri kalian, kalian tidak menganggap itu sesuatu yang sia-sia. Karena di setiap kejadian di dalam hidup kita, pasti semua ada arti, ada makna untuk kita pelajari. Jadi di sini memang banyak yang bakal tersadarkan tentang bagaimana ketika kalian melakukan suatu doa. Bayangkan. Misal, kalian ingin punya mobil atau motor. Skalanya masing-masing lah ya. Nggak tahu kesanggupan seseorang. Tapi kalau kamu berpikir sesuatu yang tidak terjangkau kan, itu juga nggak ada salahnya memanifestasikan dari sekarang. Mungkin hasilnya tidak sekarang, tetapi beberapa tahun ke depan. Sesuatu yang besar bisa saja terjadi. Jadi ketika kalian melakukan doa, jangan cuma doa. Seperti doa lepas gitu. Tuhan, aku ingin kaya. Udah, doanya kurang serius gitu. Jadi kalau doa visualisasikan. Di usia sekian aku ingin sudah punya rumah. Imajinasikan di dalamnya itu seperti apa. Aku ingin seperti ini, ingin berwarna ini gitu kan. Itu semua kalian imajinasikan. Kalian visualisasikan. Kalian berdoa, habis itu lepasin. Serahkan ke alam semesta. Alam semesta akan memproses itu. Dan dia tahu waktu yang tepat kapan untuk diberikan kepada kalian. Di sini tentang bagaimana kalian itu harus jujur terhadap diri kalian sendiri. Kadang-kadang lucu, kita tuh sama diri kita sendiri suka nggak jujur. Aku nggak cinta kok sama dia. Padahal dalam hati suka mikirin dia gitu. Ini tentang sebuah kejujuran. Jangan terlalu sibuk ngurusin orang. Kadang-kadang kita lupa ngurus diri kita sendiri. Jadi ini saran tentang bagaimana kalian harus jujur kepada diri kalian sendiri. Apa sih yang kalian inginkan? Kebahagiaan seperti apa yang kalian inginkan gitu. Karena kan cuma diri kamu yang tahu apa yang ingin kamu manifestasikan, apa yang ingin kamu harapkan dalam hidup kamu. Katakan sama diri kamu, sesekali diajak ngobrol diri kita. Waktu mau tidur mungkin. Di sini aku lihat akan ada kesuksesan yang akan kalian dapatkan. Akan bertemu dengan orang baru. Atau memang ada yang mungkin karena menikah, akhirnya pindah rumah baru. Di sini ada sukacita. Ada peningkatan keuangan. Ada bendera kemenangan yang akan kalian dapatkan. Akhirnya kalian bisa. Yang kemarin gak bisa ngapa-ngapain, pusing ngerjain, jalan buntu, segala macam. Akhirnya kalian itu tertata. Oke, berarti putar otak nih. Benang yang kusut kemarin dibenerin dulu. Berarti kalau kemarin nggak bisa dengan plan A, harus dengan plan B. Cari cara terus. Bahwa pintu rezeki, pintu ini, pintu itu. Semua pintu itu sebenarnya terbuka di alam semesta. Kadang-kadang kamu hanya fokus di satu pintu aja. Sehingga kamu tidak melihat pintu-pintu yang lain. Bayangkan segala sesuatu tadi. Apapun yang kalian afirmasikan, tapi setelah membayangkan, bukan berarti setelah kalian berdoa, besoknya mager gitu ya.
dan tidak ada usaha, sama juga bohong. Di sini kalian harus tahu mensiasati kehidupan dalam diri kalian. Strategi apa yang harus kalian jalani? Di sini akan ada sesuatu yang terungkap atau ada suatu berita yang akan datang tanpa kamu sadari. Bisa jadi tentang hal baik. Kayak orang perang itu kan butuh strategi. Aku harus gimana nih? Nah, inilah tadi tentang kesabaran. Juga kerja keras kalian. Jadi nggak bisa diam aja. Karena kita juga tahu doa itu harus diiringi dengan yang namanya usaha. Di sini aku lihat ada suatu yang sudah ditakdirkan untuk menjadi milik kalian. Jadi kadang-kadang kita harus percaya. Ketika waktunya sudah tiba, waktunya semesta, oke, tanggal sekian, bulan sekian, kamu mendapatkan ini. Itu takdir kamu. Jadi kita harus percaya, mungkin ada sesuatu yang akan diberikan dalam waktu dekat ini. Tentang sebuah takdir yang memang hadiahnya adalah untuk para Taurus. Di sini kenapa kalian harus jujur kepada diri sendiri? Mungkin di sini kalian itu terlalu lama tidur, vakum gitu ya. Sehingga kalian lupa sama diri sendiri. Sekarang waktunya untuk bangkit. Waktunya untuk berpikir. Ada sesuatu yang harus kalian tatap lebih jauh ke depan. Ini tentang peningkatan spiritual di dalam diri kalian ya. Ada kedudukan yang akan kalian dapatkan. Di mana kalian akan dihargai. Beberapa mungkin akan naik jabatan, pindah posisi, atau kalian akan menjadi leader yang dihargai ya. Banyak orang yang minta pendapat sama kamu. Kalau untuk percintaan aku lihat akan ada perbaikan-perbaikan, ada perubahan-perubahan. Di sini tentang bagaimana kamu memberikan suatu kebahagiaan kepada orang lain. Ada juga yang akan datang kehadiran orang baru ya, cinta baru. Dalam waktu dekat akan ada rezeki juga yang meningkat. Tapi ingat ya, skala rezeki itu kan beda-beda. Jadi apapun yang kalian terima tetap disyukuri. Dan selalu ingat, rezeki tidak melulu tentang uang. Punya teman yang baik itu rezeki. Punya kesehatan, rezeki. Dan juga punya keluarga yang selalu mendukung itu juga rezeki. Baiklah Taurus, pesan untuk kalian, lepaskan seseorang yang toksik di masa lalu. Lepaskan mantan kamu, karena kamu itu pantas bahagia. Kamu pantas mendapatkan hidup kamu. Mungkin beberapa akan ada hubungan yang naik level sampai ke pertunangan. Atau setelah kamu melepaskan mantan kamu, di sini ada orang baru yang datang. Akhirnya kamu tidak mau berlama-lamaan lagi dalam suatu hubungan yang udah langsung ke komitmen yang lebih serius. Semoga bahagia selalu untuk Taurus. Baiklah, Taurus, itulah readingan aku hari ini. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa support channel YouTube aku dengan cara like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan video selanjutnya, nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan balas kebaikan kalian semua. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Dadah.